Saudara-saudariku terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dianugerahi kesetiaan untuk melanjutkan novena kita sampai hari ini memasuki novena hari keempat dengan tema Roh Kudus menguatkan kita. Sadar bahwa seringkali ada jarak yang jauh antara pengetahuan dan keyakinan kita. Dan antara keyakinan kita dengan kemauan kita untuk menghidupi keyakinan kita, maka mari di awal Ekaristi kita, di novena hari keempat ini, kita dengan rendah hati menyesali segala kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah, dan mohon rahmat-Nya, terutama mohon karunia Roh Kudus agar menguatkan kita, agar kita dimampukan untuk melanjutkan pesiaran iman kita dengan lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya sebagai frater belajar dari Romo Gani yang ada di sini, bagaimana pendampingan kaum buruh. Banyak buku saya baca, banyak seminar saya ikuti, dan suatu saat saya mengalami satu peristiwa yang menyadarkan saya bahwa ada pengetahuan yang besar di dalam akal budi, ada keprihatinan yang besar di dalam hati, tetapi itu kadang tidak cukup untuk menggerakkan kita berbuat sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan bahkan keyakinan kita. Ketika mengalami itu, saya seperti terpuruk dan lalu mencoba hening dalam doa sebentar. Lalu di dalam hati saya ada suara yang saya meyakininya sebagai suara Tuhan. Sebelum kamu mengetahui semuanya, sebelum kamu meyakini apa yang kamu yakini saat ini, saya telah mati untuk mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, para rasul dalam kesempatan Injil hari ini dikisahkan bahwa mereka merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka mengatakan dengan sangat percaya diri, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Pengetahuan dan kepercayaan itu butuh waktu. Dan antara kepercayaan dengan tindakan itu lebih butuh waktu lagi. Dan Yesus menyadarkan para murid dan kita semua akan hal itu dengan perkataan yang luar biasa. "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, dan bahkan sudah datang bahwa kamu akan meninggalkan aku seorang diri." Itu terjadi beberapa saat setelah Yesus ditangkap. Apa artinya semua itu untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta teman-teman muda terkasih? Pengetahuan dan iman yang kita miliki adalah anugerah. Tetapi iman tanpa perbuatan, kata Rasul Yakobus, adalah mati, tak ada gunanya. Agar iman menjadi perbuatan-perbuatan yang nyata, kita butuh kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan mengatakan, "Akan tiba saatnya kamu akan meninggalkan aku seorang diri," itu bukan dikatakan oleh Tuhan untuk mengecilkan hati para murid, tetapi untuk menyadarkan para murid bahwa
iman dan kepercayaan para murid, pengetahuan dan keyakinan para murid hanya akan menjadi sebuah perbuatan nyata jika mereka senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita mohon karunia Roh Kudus dalam novena hari keempat ini, agar Roh Kudus menolong kita, menuntun kita agar senantiasa digerakkan oleh kekuatan Roh Allah sendiri. Karena kerohanian kita kadang harus kita akui terlalu lemah. Kedagingan dan kejasmanian kita terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan Roh Allah sendiri yang mampu menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita ketahui sebagai kebenaran, yang kita yakini sebagai jalan kebenaran dan hidup. Semoga berkat pertolongan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang pada akhirnya membuahkan sebuah damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Karena Tuhan bersabda, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi jangan khawatir, kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Semoga batin, jiwa, dan hidup kita disatukan oleh Roh Kudus untuk semakin bersatu dengan Dia yang telah mengalahkan segala tantangan di dunia ini, agar segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi di dalam dunia ini sebagai orang beriman boleh kita lewati, boleh kita selesaikan dengan baik, karena persatuan kita dengan Kristus dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita doakan doa novena. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita mohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu Roh yang akan membantu kita dalam mewujudkan kelompok kecil umat yang misioner. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan baru. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakannya di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu,
maka semua akan dijadikan baru. Amin. Marilah berdoa. Bersama-sama, Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Ya Roh Kudus, kesetiaan kami terhadap Engkau akan diuji saat kami mengalami penderitaan. Bantulah agar kami dapat memikul dan menghadapi penderitaan dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai kami. Kami berdoa untuk intensi kami masing-masing.